Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Hizatun Nabila dengan NIM 1830 10 50 25 dari Tadris Matematika 5A akan menjelaskan materi tentang dualitas dan sensitivitas. Langsung saja, untuk materi pertama, konsep dualitas. Konsep dualitas merupakan perkembangan teori program linier, yang mana hal ini sangat diperlukan sebagai dasar interpretasi ekonomis suatu persoalan program linier. Konsep dualitas ini memiliki dua bentuk. Yang pertama bentuk primal, yaitu persamaan asli dari permasalahan program linier. Yang kedua bentuk dual, yaitu duplikat dari primal. Konsep primal dan dual dapat diartikan sebagai lawan dari. Jika ada bentuk primal dari suatu masalah program linier, maka bentuk lawannya yaitu bentuk dual. Jadi antara primal dan dual ini akan sangat saling berkaitan. Sehingga dapat disimpulkan, masalah primal akan memiliki pasangan dual dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, bentuk umum dari masalah primal dan dual. Untuk masalah primal, fungsi tujuannya maksimum Z sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N ICJ XJ. Fungsi kendalanya dengan batasan sigma J sama dengan 1 sampai N AIJ XJ kurang sama dari BI. Untuk I sama dengan 1, 2 sampai dengan M. XJ lebih sama dari 0, untuk J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Selanjutnya, masalah dual. Fungsi tujuannya minimum W sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M BI YI. Fungsi kendalanya dengan batasan sigma I sama dengan 1 sampai M AJI YI lebih sama dari CJ, untuk J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. YI lebih sama dari 0, untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Di sini kita bisa lihat pada primal fungsi tujuannya adalah maksimum, sedangkan dual fungsi tujuannya adalah minimum. Di sini kita bisa lihat bahwa keduanya saling opposite atau saling berlawanan. Untuk B pada dual yang merupakan nilai sebelah kanan pada primal, di mana BI di fungsi tujuan dual terdapat pada fungsi kendala atau merupakan nilai sebelah kanan pada primal dengan AIJ XJ kurang sama dari BI. Selanjutnya CIJ nilai sebelah kanan pada dual yaitu koefisien fungsi tujuan pada primal. Jadi primal dan dual ini saling berbalikan. AIJ pada primal adalah batasannya, sementara pada dual AJI yang artinya bahwa koefisien pada dual merupakan transport dari primal. Selanjutnya, hubungan antara primal dan dual. Yang pertama, koefisien fungsi tujuan masalah primal menjadi konstan sisi kanan masalah dual. Sebaiknya konstan sisi kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan dual, sama seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Yang kedua, tanda pertidaksamaan kendala dibalik. Tadi kita bisa lihat bahwa jika primal memiliki tanda kurang sama dari, maka pada dual tandanya berbalik menjadi lebih sama dari. Selanjutnya, tujuan diubah dari minimasi atau maksimasi dalam primal menjadi maksimasi atau minimasi dalam dual.
Jadi, kalau dalam primal fungsi tujuannya adalah maksimasi, maka dalam dual fungsi tujuannya adalah minimasi. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, setiap kolom pada primal berhubungan dengan suatu baris atau kendala dalam dual, sehingga banyaknya kendala dual sama dengan banyaknya variabel primal. Selanjutnya, setiap baris atau kendala pada primal berhubungan dengan suatu kolom dalam dual, sehingga ada satu variabel dual untuk setiap kendala primal. Yang terakhir, bentuk dual dari dual adalah bentuk primal. Selanjutnya, interpretasi masalah dual. Menginterpretasi bentuk dual suatu program linier perlu terlebih dahulu memahami bentuk primalnya. Berikut ada 5 hal penting yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, perubahan fungsi tujuan. Yang kedua, perubahan makna setiap variabel yang digunakan. Yang ketiga, perubahan batasan-batasannya. Yang keempat, perubahan koefisien matrik pembatas. Dan yang terakhir, perubahan ruas kanan. Selanjutnya, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah penyelidikan perubahan nilai parameter terhadap efek pada penyelesaian yang optimal. Karena perubahan nilai parameter dalam masalah primal juga akan mengakibatkan perubahan nilai parameter dual, maka bisa dipilih salah satu untuk penyelidikan. Ada beberapa tipe dasar perubahan parameter yang akan mempengaruhi solusi optimal, yaitu perubahan pada konstanta BI, perubahan pada koefisien biaya CJ, koefisien kendala AIJ, penambahan variabel baru, dan penambahan kendala baru. Baiklah, kita mau langsung saja masuk pada contoh soal dari dualitas, yaitu permasalahan UD Panglongjaya. Di sini saya hanya langsung saja membuat model matematikanya. Untuk soalnya lebih jelas, mungkin teman-teman bisa lihat di internet. Di sini tentukan model dual, model UD Panglongjaya, maksimumkan Z sama dengan 400.000 XI, X1 ditambah 200.000 X2. Di sini dalam soal ini kita bisa lihat bahwa yang diketahui adalah maksimum Z. Maka ini adalah primal. Sedangkan yang ditanya adalah tentukan mode dualnya. Jadi kita harus mencari lawan dari primal, yaitu dualnya. Dengan fungsi kendala, X1 ditambah X2 kurang lebih sama dari 100 dengan batasan waktu pembuatan per minggu. 3X1 tambah X2 kurang sama dari 180, batasan waktu pengecetan per minggu. X1 lebih sama dari 0, X2 lebih sama dari 0 dengan syarat non negatifnya, di mana X1 mewakili jumlah daun pintu yang akan diproduksi, X2 mewakili jumlah daun jendela yang akan diproduksi. Baiklah, untuk penyelesaiannya, 3 poin penting yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan masalah primal ke bentuk dualnya, diantaranya interpretasi fungsi tujuan. Dapat disimpulkan fungsi tujuan pada dual berubah menjadi meminimumkan W. Kenapa demikian? Jika pada fungsi tujuan primal memaksimumkan keuntungan produksi, maka pada dual berlaku sebaliknya. Fungsi tujuan dual berubah meminimumkan biaya produksinya. Yang kedua, interpretasi variabel. Variabel pada permasalahan dual dibentuk dengan mengaitkannya pada kendala primalnya. Oleh karena itu, fungsi tujuan dual dapat ditentukan sebagai berikut. Meminimumkan W sama dengan 100Y1 ditambah 180Y2. Kenapa demikian? Jika pada primal variabelnya adalah X1, maka pada dual variabelnya adalah variabel Y, di mana variabel Y1 dikaitkan kendala pertama primal, di mana kendala pertama primal itu adalah X1 ditambah X2 kurang sama dari 100. Jadi angka 100 pada primal itu berubah menjadi 100Y1 pada dual. Begitu juga dengan Y2-nya.
Y2 merujuk kendala kedua primal, di mana kendala kedua primal yaitu 3x1 tambah x2 kurang sama dari 180. Maka didapatkanlah fungsi tujuannya yaitu minimumkan W sama dengan 100Y1 ditambah 180Y2. Selanjutnya, yang ketiga adalah interpretasi batasan dual. Batasan pertamanya pada dual dibentuk dengan mempertimbangkan biaya produksi, biaya pembuatan, dan pengecatan daun pintu dengan Y1 ditambah 3Y2 lebih sama dari 400.000. Kenapa demikian? Karena hal ini kita peroleh dengan mengaitkan variabel yang terdapat pada kolom pertama primal, yaitu X1, di mana pada primal kolom pertamanya adalah X1 dan 3X1, maka pada dual menjadi barisan pertamanya, yaitu dirubah menjadi Y1 ditambah 3Y2 lebih sama dari 400.000. 400.000 ini didapatkan dari fungsi tujuannya maksimum Z, yaitu 400.000X1. Yang kedua, batasan kedua pada bentuk dual dengan mempertimbangkan biaya produksi, pembuatan, dan pengecatan daun jendela. Batasan kedua ini sama dengan batasan pertama, di mana pada kolom kedua pada primal yaitu X2 dan X2, maka menjadi baris kedua pada dual yaitu Y1 ditambah Y2 lebih sama dari 200.000, yang mana 200.000 ini adalah fungsi tujuan maksimum Z. Yang ketiga, batasan yang ketiganya adalah batasan non-negatif. Pada bentuk dual dibentuk berdasarkan biaya pembuatan dan pengecatan daun pintu dan jendela, di mana biaya-biaya tersebut tidak mungkin kurang dari Rp0, sehingga dapat dinyatakan Y1 lebih sama dari 0 dan Y2 lebih sama dari 0. Selanjutnya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa model dual dari permasalahan UD Panggung Jaya sebagai berikut. Minimumkan W, fungsi tujuannya, minimumkan W sama dengan 100Y1 ditambah 180Y2, meminimalisir biaya produksi, dengan fungsi kendala, batasannya Y1 ditambah 3Y2 lebih sama dari 400.000, batasan biaya produksi daun pintu. Y1 ditambah Y2 lebih sama dari 200.000, batasan biaya produksi daun jendela. Y1 lebih sama dari 0 dan Y2 lebih sama dari 0, yaitu syarat non-negatifnya, di mana Y1 biaya per jam proses pembuatan dan Y2 biaya per jam proses pengecatan. Baiklah, ini adalah bentuk soal latihan. Teman-teman bisa mengerjakannya. Tentukan dual dari persoalan yang bawah ini. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya tentang dualitas dan analisis sensitivitas. Maaf jika ada salah dalam pengucapan atau perbuatan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.